Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Sukajadi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan ke surga. Dan kita sudah masuki poin ke 49, halaman 99. Baik, kita baca dulu kitabnya, baru kita terangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khumrun na'am." Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada salah seorang karena perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Kalimat umru an-na'am dalam hadis ini artinya unta merah. Dia merupakan harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab dan yang paling mereka sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menyeru kepada satu petunjuk, niscaya dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengikutinya, dan hal itu tidak akan mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Maksudnya adalah, barang siapa yang mengajari Al-Quran, zikir-zikir, salat, sunnah ataupun akidah yang benar kepada manusia, juga mengajarkan kepada mereka metode berdakwah kepada Allah, kelembutan cara amar ma'ruf nahi mungkar, serta mengamalkan kebaikan, maka dengan demikian dia akan memanen pahala yang sangat besar dengan izin Allah, dan dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak, padahal dia tidak menyangka bahwa pahalanya telah sampai kepada taraf seperti itu. Betapa bahagianya para ulama dan para dai yang menyeru kepada kebaikan dan petunjuk, yang mengadakan perbaikan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamili fiqhin ghairi faqih wa rubba hamilil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Allah akan memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang mendengar sabdaku
lalu menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang yang membawa ilmu tapi dia tidak memahaminya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu kepada orang yang jauh lebih paham darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama pahala orang yang mengamalkannya. Al-Imam As-San'ani ketika mentaklik hadis ini dalam kitabnya Subulu As-Salam, beliau berkata, memberi petunjuk bisa dengan menyarankan untuk melakukan kebaikan atau mengarahkan orang yang mencari kebaikan kepada si fulan yang alim, memberi nasihat atau memberikan peringatan dan menulis ilmu yang bermanfaat. Maka lafaz khair mencakup memberi petunjuk atas kebaikan dunia dan juga akhirat. Betapa indah sabda Rasul, betapa sempurna cakupan maknanya, betapa jelas dasar dan petunjuknya terhadap kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Baik, bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu jalan dari jalan-jalan ke surga adalah dengan cara berusaha untuk menjadi seorang pendakwah. Pendakwah itu tidak mesti seorang alim besar atau seorang ustadz yang berbicara di mimbar seperti saya begini. Tapi berdakwah itu siapapun bisa melakukannya, asal menyampaikan ilmu yang dia pahami saja. Jangan melewati batas yang tidak dipahami. Makanya Rasul mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi ibu bisa mulai berdakwah itu dari anak-anak, kalau memang yang punya anak. Mulai dari anak-anak ibu bisa dakwahi. Ajari mereka salat, ajari mereka membaca Quran, ajari mereka adab dan akhlak, ajari mereka hukum-hukum Islam. Atau mulai dari orang-orang terdekat dalam rumah. Namanya orang tua yang belum salat, kita ajak salat. Orang tua yang tidak bisa baca Quran, kita ajari baca Quran. Kalau sama-sama tidak bisa baca Quran, ajak orang tua cari majelis-majelis Quran, duduk bersama-sama. Atau dimulai dari tetangga. Yang jelas bahwa terkadang ada orang yang mungkin tidak mumpuni ilmunya, tapi mempunyai bahasa yang bijak. Ada orang yang langsung sadar walaupun tanpa harus mengungkapkan sebuah dalil. Intinya bahwa berdakwah itu mengajak manusia kepada kebaikan. Baik, sebelum kita jelaskan hadis-hadis ini, kita akan menjelaskan dulu tentang keutamaan dakwah itu apa, supaya makin semangat kita ini berdakwah. Karena bagaimanapun sesuatu, kalau kita mengenal keutamaannya, pasti akan semangat untuk mengamalkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, tentang fadilah dan keutamaan berdakwah. Berdakwah itu adalah ahsanu kalimat, sebaik-baik ucapan yang keluar dari setiap lisan seorang manusia. Di dalam surah Fussilat ayat 33 Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang paling indah ucapannya melebihi orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, Bu, walaupun mungkin suara ibu serak, falas, kalau mungkin
kontes menyanyi langsung dieliminasi karena jeleknya. Tapi kalau digunakan untuk berdakwah, Bu, walaupun suara ibu mungkin dianggap jelek orang lain, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ibu itu seindah-indah suara. Lebih indah siapapun dari biduan-biduan, artis-artis dan siapapun. Karena Allah yang mengatakan wa man ahsanu qaulan. Siapa lagi yang lebih indah suaranya dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah? Ini yang pertama. Yang kedua, dakwah itu menyebabkan kita masuk pada rahmat Allah yang luas. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah 71, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Baik mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, sebagian mereka melindungi sebagian yang lainnya. Mereka senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, merekalah orang-orang yang Allah akan anugerahkan rahmat kepada mereka. Lihat di sini, di antara kewajiban seorang mukmin adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu disebut dengan dakwah. Lah sebagai imbalannya Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan anugerahkan rahmat. Maksudnya Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dan ingat bahwa tanpa kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita, tentu tidak ada orang yang kasihan dengan kita. Kenapa orang tua sayang dengan kita? Karena yang menanamkan kasih sayang orang tua kepada kita itu Allah. Karena kalau seandainya Allah cabut kasih sayang orang tua kepada anaknya, lihat banyak anak-anak yang dizalimi orang tuanya. Bahkan zaman dulu ada yang sampai dijual atau ada yang sampai dibunuh, naudzubillah, karena dicabut rahmatnya. Lah ketika rahmat itu dimasukkan, maka orang satu dunia sekalipun Allah sanggup membuat mereka cinta dengan kita. Itulah dakwah sebenarnya. Walaupun hakikatnya memang dakwah itu terkadang dibenci orang, tetapi biarlah orang membenci, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyayangi. Ini di dunia kan begitu, apalagi di sorga. Bukankah orang yang masuk sorga itu bukan karena amalan? Ibu walaupun sholat dari lahir sampai mati, tidak pernah telat, tetap tidak bisa membeli sorga dengan pahala itu. Makanya dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang anak muda naik perahu. Tiba-tiba di tengah lautan, perahunya terombang-ambing, disepak ombak, akhirnya perahunya karam, tapi orangnya selamat. Terdampar di sebuah pulau, antah berantah tidak ada siapapun di pulau itu. Akhirnya anak muda ini sudah putus asa karena tidak mungkin keluar dari pulau itu, dan dia orang satu-satunya di pulau itu. Akhirnya dia bertekad karena tidak mungkin keluar dari pulau itu. Dia ingin menghabiskan sepanjang hayatnya untuk beribadah. Maka sejak dia terdampar di pulau itu, dia terus beribadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mau maksiat kepada siapa? Nggak ada orang. Akhirnya kemudian sepanjang hayatnya selama 70 tahun terperangkap di pulau itu, sampai dia meninggal, dia hanya ibadah dan ibadah, tidak pernah bermaksiat sampai mati. Jadi setelah meninggal dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan diberdirikanlah dia di pintu surga. Tinggal melangkah saja masuk surga.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang ini, silahkan masuk surga dengan rahmat. Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, aku tidak mau masuk surga dengan rahmat, tapi aku ingin masuk surga dengan seluruh amalan, karena aku tidak pernah bermaksiat kepadamu. Aku gunakan hidupku hanya untuk beribadah kepadamu, sehingga aku tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Aku hanya ingin masuk surga karena amalan. Karena biasanya pemahamannya, kalau orang masuk surga karena rahmat itu kan dulunya dia berbuat dosa, kemudian Allah ampuni dosanya, karena rahmatnya Allah masukkan dia ke surga. Tapi aku kan tidak pernah maksiat, masa aku masuk surga dengan rahmat? Maka Allah mengatakan, baik kalau begitu, hitung seluruh pahala selama engkau melakukan banyak ibadah itu. Akhirnya dihitung-hitung pahalanya. Rupanya pahala yang dia terima tidak lebih besar dari satu nikmat yang Allah anugerahkan pada badannya berupa mata yang sanggup memandang. Jadi pahala yang dikumpulkannya itu dengan satu nikmat yang Allah anugerahkan saja tidak sebanding. Akhirnya karena dia takut kakinya tidak melangkahkan ke surga, maka dia mengatakan, ya Rabb, kalau begitu masukkan sajalah aku ke dalam surgamu dengan rahmat. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada satupun masuk surga manusia ini kecuali dengan rahmat Allah, hatta para nabi sekalipun. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ketika ditanya, termasuk engkau wahai Muhammad? Ya, termasuk aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Jadi begitu tingginya nilai rahmat Allah, dan itu diantaranya adalah sebab dakwah ilallah. Dengan kita menjadi pendakwah, maka Allah akan berikan rahmatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa dakwah itu bisa mencegah kita dari turunnya azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel atas lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Kenapa? Karena mereka umat yang bermaksiat kepada Allah, membiarkan kemungkaran dan memerintahkan manusia kepada kemaksiatan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka pun sangat melampaui batas. Lihat sebab dilaknatnya Bani Israel. Kenapa mereka? Karena meninggalkan dakwah, tidak mau mengajak manusia kepada kebaikan, tidak mau mencegah dari kemungkaran. Makanya mereka umat yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini, kalau seandainya kita menjadi insan pendakwah, maka kita akan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu artinya didekatkan dengan azab, itu arti laknat. Kalau rahmat, dijauhkan daripada azab. Ini yang ketiga, ya, bahwa berdakwah itu bisa mencegah dari azab. Azab ini kan umum. Azab dunia mungkin dengan penyakit, azab dunia mungkin dengan kefakiran, azab dunia dengan sedih, azab dunia dengan mungkin meninggalnya orang-orang yang dicintainya, dan begitu seterusnya. Lah para pendakwah, musibah apapun yang Allah timpakan, maka dia bisa menghadapinya dengan ketenangan, karena sedikit banyak dia punya ilmu pengetahuan. Karena bagi seorang pendakwah pasti dia akan persiapan. Kalau ibu mendakwai orang, tentu kan tidak asal-asalan. Minimalnya ibu pernah belajar, walaupun hanya 1-2 ayat yang bisa disampaikan. Kemudian yang keempat, bahwa dakwah ini asbab naili azimil ujur, menjadikan sebab ibu akan mendapatkan pahala yang melimpah, sebagaimana hadis yang kita bahas dalam buku ini, di mana Nabi SAW mengatakan, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang dengan lisan wahai Ali, itu lebih baik daripada humrun na'am, artinya unta merah. Dan unta merah barang berharga
di tengah-tengah Arab jahiliyah di zaman itu. Hadis ini ada asbab wurudnya. Kenapa Rasul sampai mengucapkan kalimat ini? Jadi saat Nabi SAW ketika itu dalam perang Khaybar, ingat perang Khaybar itu adalah perang melawan orang Yahudi yang terakhir. Karena Rasul berperang melawan Yahudi di zamannya itu 4 kali peperangan. Dan yang terakhir melawan orang Yahudi di Khaybar. Lah orang Yahudi itu kan suka membuat benteng. Mereka suka buat benteng, dan di zaman itu kalau sebuah kota dibenteng maka akan sulit ditembus musuh. Karena kan belum ada peralatan tempur seperti di zaman sekarang. Mereka paling tinggi pakai panah, pakai pedang, pakai tongkat, atau mungkin didobrak dengan kayu besar gitu ya, supaya roboh bentengnya. Sehingga kota-kota yang berbenteng itu sulit dikalahkan. Termasuk ketika Nabi SAW menyerbu Khaybar, itu berbulan-bulan benteng tak mau juga roboh. Dikirim Abu Bakar tak roboh, dikirim Umar tak roboh, dikirim banyak pasukan tak roboh-roboh. Dan kalau seandainya harus kemudian mengepung berbulan atau sampai tahun, itu lama-lama melemahkan pasukan Nabi. Yang namanya pasukan perlu makan, perlu minum, nanti habis pula perbekalannya. Sehingga satu hari Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah menangkan perang Khaybar itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul agar memilih pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Maka dialah yang akan membawa kemenangan. Akhirnya Rasul SAW mulai mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, besok kita akan menyerang Khaybar, dan saya pastikan benteng Khaybar runtuh, dan saya pastikan juga kemenangan ini akan diraih. Tetapi yang memimpin perang ini bukan saya, seseorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai Allah dan Rasulnya. Wow, semua sahabat yang tadinya tidak punya keinginan ingin menjadi pemimpin perang pun semua pengen. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat menginginkan yang megang bendera. Kenapa? Karena Rasul sudah membuat janji pasti menang perang dan pasti roboh benteng. Nabi SAW tidak mungkin mengucapkan bual-bualan kan? Karena Nabi seorang Nabi, pasti prediksi kemenangan itu 100% karena datang dari wahyu. Sehingga para sahabat itu semua berkumpul di tenda Nabi, ingin mereka yang pegang bendera. Tapi tiba-tiba kemudian Nabi SAW mencari seseorang yang tidak ada dalam kerumunan pasukan. Apa kata Nabi SAW? Aina Ali? Mana Ali? Kok enggak nampak? Sahabat mengatakan, begini wahai Rasul, Ali sedang sakit parah kedua matanya. Maklum di tengah padang pasir, kalau ada angin mungkin terkena lilipan mata gitu ya, debu-debunya sehingga sakit mata. Masalahnya Ali itu sakit mata parah sampai tidak bisa melihat. Jadi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ali sedang sakit parah kedua matanya, tidak sanggup melihat. Pilihlah orang selain dia wahai Rasul, banyak kok diantara kami. Tapi Rasul mengatakan tidak, saya ingin Ali yang memimpin. Datangkan dia kemari. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu dipapah oleh dua sahabat karena dia sudah tidak bisa melihat, matanya sakit. Kemudian dihadapkan di hadapan Rasul. Tiba-tiba Nabi SAW memegang kepalanya, langsung meludahi kedua matanya. Fuh gitu ya, langsung hilang penyakit mata. Tapi ini khusus bagi Nabi. Ibu jangan praktekkan. Ya, ini mukjizat namanya. Ibu nak punya mukjizat. Kalau ada orang sakit mata ibu ludahi nanti buta. Jadi ini khusus Nabi SAW, mukjizat, mampu menyembuhkan penyakit Ali dengan cara meludahi kedua mata. Kata Ali radhiyallahu an, setelah aku diludahi Nabi, seolah-olah aku sudah tidak ada lagi sakitnya, artinya sudah hilang penyakitnya, langsung cerah pandangannya. Lah ketika Nabi SAW kemudian
Melihat Ali sudah sembuh, dia ambil bendera, pegang bendera ini. Besok kau serbu Khaybar, dan kupastikan benteng itu akan roboh dan kau akan menang. Maka Ali radhiyallahu anhu kemudian memimpin pasukan keesokan harinya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Pesannya apa? Nih pesannya di sini. Rasul mengatakan, ya Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Ali, demi Allah, jika engkau memberikan petunjuk kepada musuhmu itu satu orang saja, karena lantaran lisanmu, maka itu lebih baik darimu daripada engkau mendapatkan humrun na'am, unta merah. Unta merah adalah barang yang paling berharga di mata manusia di zaman itu. Artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada Ali, kalau menyerbu musuh jangan langsung nyerang, tetapi ajak dulu mereka untuk masuk Islam. Berdakwah dulu, ngomong dulu. Kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, suruh bayar upeti. Kalau tidak, baru kemudian kau serang. Menunjukkan jihad itu bukan yang utama, karena inti perang itu kan dakwah. Kalau langsung diserang, kapan dakwahnya? Makanya Rasulullah SAW memukadimahi kepada Ali, ajak dulu mereka ke dalam Islam. Demi Allah, kalau satu orang saja, wahai Ali, lantaran lisanmu dapat hidayah taufik, itu lebih hebat dibandingkan unta merah. Mungkin kalau di zaman sekarang, unta merah itu kendaraan yang paling mewah, yang paling mahal, yang paling indah satu dunia. Kira-kira kendaraan apa? Lah itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah. Kalau satu orang bisa kita dapat hidayah karena lantaran kita, gitu maksudnya, dia sadar. Makanya ini kesempatan bagi kita bahwa kalau kita berdakwah itu kita akan meraup pahala yang sangat besar. Ibu bisa berdakwah kepada teman. Dan sekarang alhamdulillah kan, sekarang kan masing-masing ibu pasti punya handphone. Tidak mungkin di zaman sekarang ibu tidak punya handphone. Bahkan mungkin satu orang bisa dua, bisa tiga kan di zaman sekarang ini. Pengemis saja pakai handphone. Apalagi orang-orang yang berduit pasti punya handphone. Dan di dalam handphone itu kan pasti ibu gabung di grup-grup tertentu. Grup WA keluarga, grup WA teman, grup WA sekolah, dan begitu seterusnya lah. Ini kan kesempatan ibu bisa menulis artikel yang jelas gitu ya, yang sahih, menyebarkan artikel tertentu walaupun mungkin copy paste dari orang lah setelah dapat izin, atau mungkin membagikan amalan-amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bagikan di grup-grup, entah di WA, entah di Instagram, entah di Facebook, entah di YouTube, entah di TikTok, tadi apalah terserah. Boleh jadi dari sekian orang yang membaca artikel kita, atau yang menonton video kita, atau mungkin yang membaca artikel orang yang ibu share kepada dia, mungkin ada di antara mereka yang membaca kemudian mengamalkan. Kan kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Rupanya tulisan kita itu menyadarkan orang. Kalau seandainya lantaran tulisan kita ada orang sadar yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya malas puasa jadi puasa, yang tadinya malas baca Quran jadi baca Quran, yang malas hadir di majelis ilmu akhirnya rajin hadir di majelis ilmu, ataupun apalah sebutkan amalannya, maka tanpa sadar ibu sudah mendapatkan barang berharga dalam kehidupan, berupa lebih baik daripada unta merah. Lebih daripada itu, bukan hanya kita mendapatkan barang termewah di dunia ini, tapi lebih daripada itu, ibu sedang menanamkan pahala yang mengalir tanpa sadar. Itulah yang dikatakan di sini, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia sudah dapat pahala, plus pahala orang yang mau mendengarkan apa yang kita serukan. Kalau yang mendengarkan 10 orang, berarti kita mendapatkan pahala 10. Nanti dari 10 orang itu umpamanya sadar, copy paste lagi dari tulisan ibu disebar lagi ke orang, dapat 100 orang.
berarti ibu sudah dapat 100 lagi, jadi 110 nama. Begitulah itu namanya multi level pahala. Semakin banyak jaring, semakin banyak yang sadar, tanpa sadar ibu sudah makin banyak pahalanya. Nah itulah Bu, makanya seandainya nih ibu-ibu ya merawat anak lah, anak sendiri gitu kan, kemudian sampai di pesantren, hafal Quran, sampai kuliah di luar negeri umpamanya kan, sampai jadi pendakwah. Kemudian dia lantaran dakwahnya banyak yang sadar gara-gara dia tuh, umpamanya sampai ratusan atau ribuan murid-muridnya, lah pahala itu akan mengalir kepada ibu yang mengarahkannya. Atau mungkin saya tidak punya anak Ustaz, karena saya masih jomblo, maka bisa ibu datang ke pesantren, datang ke sekolahan, kemudian ibu titip sedekah untuk menjadi ibu angkat mungkin salah satu daripada santri di pesantren. Saya titip Ustaz, ini untuk anak-anak santri. Kalau ibu rutin umpamanya, walaupun tidak banyak, boleh jadi mungkin dari sekian santri di pesantren mana gitu ya, kemudian dia menjadi kiai besar, menjadi ustadz besar, menjadi dai kondang, akhirnya ratusan bahkan ribuan orang sadar karenanya. Maka pahala yang ribuan gara-gara si ustadz ini mendakwahkan dakwah kebaikan itu akan kembali ke ibu, karena ibu yang mendanai anak itu sewaktu di pesantren sehingga dia jadi orang besar. Nah, itulah yang dimaksud hadis ini di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya perkara dakwah ini bukan perkara enteng, pahalanya besar dan bisa mengalir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara fadilah dakwah, dakwah ini adalah min asbab al-falahi wan najati fid dunya wal akhirah. Menjadi sebab ibu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena begini Bu, kalau ada kemaksiatan di depan mata kemudian tidak ada yang mengingkarinya, kalau ada kebaikan di depan mata kemudian kita tidak mengajaknya orang untuk melakukan kebaikan, maka Nabi SAW mengistilahkan dengan sebuah perahu. Kata Nabi, ada sebuah perahu, perahu ini 2 lantai, penduduknya yang menumpang di perahu itu sebagiannya tinggal di dek yang bawah, sebagiannya di dek lantai 2. Kemudian perahu ini berlayar di sungai. Orang-orang yang terkurung di dek yang paling bawah, mereka tidak bisa mengambil air kecuali harus naik ke dek yang kedua, baru mereka mendapatkan air. Satu hari karena keseringan naik, jadi orang-orang yang di dek bawah itu takut mengganggu kepada orang yang di lantai 2. Asik naik minta air terus. Jadi mereka takut kalau orang-orang yang di lantai 2 jadi bosan. Akhirnya orang-orang yang di lantai bawah ini berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak menyibukkan orang yang di lantai 2. Akhirnya punya ide, bagaimana kalau kita bolongi aja kapalnya katanya. Nanti kan dari lubang itu keluar air. Jadi kita tidak minta lagi ke atas. Ini orang-orang di lantai 2, kalau seandainya yang di lantai 1 membiarkan membolongi kapal hanya ingin mengambil air, kira-kira kapalnya itu akan karam atau tidak? Pasti karam. Namanya kapal bocor, air keluar terus, lama-lama kan karam. Artinya begini, kalau seandainya orang yang di atas, walaupun mereka tidak ikut membolongi kapal, tapi kalau membiarkan orang yang membolongi kapal, mereka juga ikut tenggelam di situ. Lah Rasul ingin mempermisalkan kepada kita, memang kita tidak ikut maksiat. Mungkin ada orang berzina, kita tidak ikut berzina. Ada orang mabuk, kita tidak ikut mabuk. Ada orang bergibah, kita tidak ikut gibah. Tapi kalau kita biarkan mereka melakukan kemaksiatan, kemudian turun adab, yang mati bukan dia saja, kita pun terkena imbas. Yang itu maksud. Lihat tsunami, lihat gempa, lihat gunung meletus. Yang mati itu bukan penjahat saja, ustadz pun mati di situ, kiai pun mati di situ, orang-orang baik yang hafal Quran pun ikut mati di situ.
Itulah yang difirmankan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada azab kalau Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan, yang mati bukan orang yang jahat di antara kalian, tapi orang yang baik pun akan terkena imbasnya, kata Allah. Kenapa? Karena tidak ada ingkar kemungkaran dan tidak ada mengajak kepada kema'rufan. Maka dakwah itu hakikatnya apa? Mencegah azab sebenarnya. Mencegah azab kita supaya kita tidak ikut karang, tidak ikut juga dengan orang itu. Jadi kalau kita sudah mendakwai dia, kalau seandainya turun azab, insyaallah azab itu tidak akan kena kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah memberitahu. Contoh, ya. Di dalam Al-Quran ada satu kisah, namanya kisah Ashabus Sabti. Kisah Ashabu As-Sabti, kisah pemilik hari Sabtu. Kisah pemilik hari Sabtu ini bercerita tentang ada satu kampung Yahudi. Itu hidup di pesisir pantai. Dan mereka oleh nabinya dibuat aturan. Kalian boleh cari ikan sesuka kalian kecuali di hari Sabtu. Kalian boleh cari ikan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu jangan, Ahad boleh. Jadi dalam sepekan itu tidak boleh satu hari cari ikan, karena itu hari sakral. Nanti kalau cari ikan di hari Sabtu kualat. Jadi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Sabtu. Akhirnya mereka pun mentaati. Mereka tidak pernah mencari ikan dari Sabtu. Masalahnya satu hari Allah ingin menguji keinginan mereka. Di hari lain ikannya gak nampak. Di hari Sabtu pula ikannya loncat-loncat, melambai-lambai, tangkap aku, tangkap aku. Ya. Ini kan ujian, Bu, ya kan? Di hari lain kok gak nampak ikannya, gak ada. Di hari Sabtu pula loncat-loncat ikannya. Lah ada sebagian orang tergiur, kok banyak ikan ya hari ini, tapi kan hari Sabtu tak boleh tangkap. Jadi adalah sebagian orang yang mengikuti syahwatnya. Mereka berpikir, gini sajalah, kita jangan tangkap di hari Sabtu, tapi kita pasang di hari Jumat. Kita petakan saja ikan ini lari kemana, ya. Kemudian kita pasang jaring di hari Jumat, untuk ikan di hari Sabtu diambilnya hari Ahad. Kan kita tidak ngambil ikan di hari Sabtu, katanya. Itu namanya tipu-tipu, bukan? Allah mau ditipu namanya. Betul, mereka pasang jaringnya dari Jumat, tapi mereka sudah tahu ikan lari kemana tuh. Sengaja mereka pasangnya di hari Jumat, tapi sebenarnya itu ikan muncul di hari Sabtu tuh yang akan masuk ke jaring itu. Kemudian mereka angkat di hari Minggu. Sampai berkali-kali, ini sekelompok orang kecil ini, katanya kalau kita memakan ikan yang di hari Sabtu, kita akan terkena azab. Buktinya kita makan ikan yang muncul dari Sabtu, tak ada azab, katanya. Akhirnya dari situ mereka, apa kata Nabi ini gak jelas, katanya. Dari situ mereka mulai ragu-ragu terhadap kualatnya hari Sabtu. Akhirnya nyemplung sekali di hari Sabtu. Setelah nyemplung di hari Sabtu tangkap ikan, Allah makin lagi menguji mereka. Akhirnya makin banyak tangkapannya. Mereka pun bersenang-senang. Mulailah yang lainnya ikut. Akhirnya manusia terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang nekat cari ikan dari Sabtu. Alasannya tidak ada azab kok yang. Kelompok yang kedua ekstrem, melarang-larang. Kok jangan cari ikan dari Sabtu. Ingat wasiat Nabi kita, kalau kalian cari ikan dari Sabtu, matilah kita semua, nanti kena azab. Kelompok yang ketiga beda pula pendapatnya. Dia melarang kepada orang yang ekstrem dengan mengatakan, sudah, biarkan saja mereka. Kalian ngapain cerewet, ngelarang-larang? Biarkan aja mereka cari ikan. Kalau dapat azab, biarkan aja dia kena azab. Nah, biasanya di masyarakat kan ada 3 kelompok seperti ini, ya. Satu tetangga ahli maksiat, ya. Satu tetangga ekstrem, gerah dengan maksiat. Kalau bisa lapor RT RW, bubarin maksiat. Satu yang ketiga ini enggak, udah jangan bising, biarkan aja.
Gak usah bising, dia maksiat-maksiat, kamu kan enggak kan? Nah, inilah 3 kelompok di masyarakat persis dengan kisah Sabu Sabti ini. Akhirnya yang ekstrim ini, yang gak mau melihat maksiat, oh kalau begini nanti akan turun azab, saya tidak mau terkena azab. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang tidak setuju dia carikan dari Sabtu, ayo kumpul dengan sini. Akhirnya terpisah di sini. Kemudian mereka membuat perkampungan sendiri, kemudian membentengi diri dengan orang-orang yang carikan. Kita bukan tidak sekampung lagi. Kalau kalian ingin carikan dari Sabtu, silakan. Kami mau pindah. Akhirnya dibenteng. Lah orang yang tengah-tengah ini, yang tidak carikan dari Sabtu, juga tidak, atau membiarkan orang yang mencarikan dari Sabtu, dan dia tidak ikut hari Sabtu, tapi melarang orang-orang yang melarang orang yang mencarikan. Dia gabung dengan orang yang carikan, walaupun tidak carikan dari Sabtu. Maka terjadilah 2 kampung di tembok tengahnya. Setiap hari orang-orang yang mendapatkan ikan dari Sabtu, oh mereka tertawa berpesta pora karena mendapatkan ikan banyak setiap pekannya. Sampai pada waktunya azab Allah turun kepada mereka. Biasa mereka ramai karena dapat ikan kan. Orang-orang yang ekstrim, yang selalu mengingkari kemungkaran ini dan mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan, telinga mereka sudah tidak mendengar tertawa-tertawaan lagi. Kok senyap di balik tembok ini? Kenapa? Ada apa kan ini? Penasaranlah, diutuslah salah seorang di antara mereka panjat tembok. Akhirnya panjat tembok, ditengok tak ada satupun manusia. Tidak ada satupun manusia di situ. Akhirnya dilaporkan nggak ada orang katanya. Pada kemana mereka kan? Akhirnya kalau begitu kita buka gerbang, kita tengok, karena kan di antara mereka ada, ya mungkin ada hubungan keluarga, ponakan, paman, bibi atau apa kan. Jadi mereka pas buka gerbang, sama sekali nggak ada orang. Yang ada hanya monyet-monyet yang sedang menangis di tembok-tembok pembatas itu. Kemudian sisanya jadi babi. Tetapi mereka tidak bertahan hidup, 3 hari langsung mati. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, kunu qiradatan khasin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Jadi orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu, mereka dijadikan kera. Orang-orang yang membiarkan orang yang mengambil ikan dari Sabtu, malah melarang orang yang melarang untuk mengambil ikan dari Sabtu, mereka jadi babi. Tetapi orang-orang yang senantiasa berdakwah, mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan di balik tembok, mereka selamat. Begitulah kalau kita membiarkan kemungkaran, maka kita akan terseret kalau turun azab. Tapi kalau kita mencegah kemungkaran, minimalnya kalau turun azab kita nggak kena. Itu maksudnya. Nah inilah pentingnya berdakwah di sini. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini juga bahwa dakwah itu akan menyebabkan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamil fikhin ghairi faqih wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu." Allah akan memberikan kebahagiaan. Lihat Rasul mengatakan Allah akan memberikan kebahagiaan. Kepada siapa? Kepada orang yang mendengar sabda. Jadi seperti ibu ini mendengar hadis-hadis dibacakan, sabda-sabda Nabi SAW dibacakan, maka orang yang mendengar ada hadis dibacakan, maka dia akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dia menyampaikan. Jadi setelah ibu dapat ilmu di pengajian, ilmu ibu sampaikan di luar, entah ke keluarga, ke tetangga, ke kawan kan itu. Kemudian berapa banyak orang yang membawa ilmu, tapi dia tidak memahaminya. Boleh jadi ibu mungkin ketika di majelis ilmu, ibu mendengar sebuah hadis tapi tak paham. Kemudian ibu ingin sampaikan kepada tetangga, kepada keluarga, oh tadi Pak Ustadz ngomong begini-begini. Boleh jadi orang yang mendengar itu lebih paham, akhirnya menjelaskan, ibu baru paham. Ketika hadir di majelis ilmu, ibu tak paham. Ketika disampaikan kepada orang, ada yang memahamkan, akhirnya ibu paham. Itu maksud. Kemudian
Betapa banyak orang-orang yang membawa ilmu kepada orang yang jauh lebih paham darinya. Atau ibu mendapatkan faedah lagi setelah menyampaikan kepada orang, rupanya orang itu ada ilmu yang jauh lebih tinggi daripada ibu, akhirnya memberikan manfaat lebih kepada ibu. Intinya dalam hadis ini, Nabi SAW menjanjikan kebahagiaan orang yang menuntut ilmu kemudian mendakwahkan. Karena begini Bu, Al-Imam An-Nawawi ketika memberikan catatan kepada ayat ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati orang itu jadi tenang. Kata Imam Nawawi, maksud zikir di sini bukan membaca tasbih, tahlil, takbir, bukan hanya itu saja. Tapi afdalul zikri, sebaik-baik zikir adalah menyampaikan yang halal dan menyampaikan supaya orang tidak mendekati yang haram. Artinya berdakwah. Jadi sebaik-baik zikir itu berdakwah. Lah dakwah ini bisa menjadikan hati tenang. Kenapa orang yang berdakwah, yang memiliki ilmu hatinya tenang? Karena biasanya orang yang berilmu, yang mendakwahkan ilmunya, sedikit banyak dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang sesuai dengan kebenaran, mana yang mendekati kebatilan. Pasti orang itu tahu, sedikit banyak pasti tahu. Sehingga orang yang berilmu yang suka berdakwah ini, dia punya pengetahuan, sehingga dia akan tenang berjalan. Coba kalau orang tidak punya pengetahuan, akhirnya apa? Contoh sederhana umpamanya kan, ibu di rumah, di belakang rumah umpamanya ada kebun, nangkep landak umpamanya, atau hewan apa kan gitu ya. Kalau orang punya pengetahuan ini hewan halal atau enggak, mungkin ibu langsung ini bagus ini nangkap ini, sembelih makan kan gitu ya, karena tahu ini halal, langsung tenang. Tapi kalau orang tidak punya ilmu Bu, bingung nih, ini boleh dimakan nggak ya, halal nggak ya, haram nggak ya. Akhirnya sibuk dia nyari-nyari pertanyaan, tanya ustaz sana, tanya ustaz sini. Itulah orang yang berilmu, tahu ilmu, pasti langsung makan, dia tenang hatinya. Ini kan halal, dia tahu pengetahuannya. Tapi orang yang jahil kadang-kadang bingung, halal nggak, halal nggak. Akhirnya terkadang barang bagus jadi dilepas. Jangan-jangan haram kata ustaz. Contoh bapaknya, kalau di kampung dulu memakan hewan yang hidup di dua alam itu tak boleh. Contoh kepiting sungai bapaknya kan, walaupun gede-gede, atau orang kampung di sana itu biasanya itu nggak boleh Pak Ustadz, itu hidup di dua alam gitu. Kadang di sungai, kadang ke darat katanya. Padahal sebenarnya secara hukum tidak ada satupun dalil Al-Quran ataupun sunnah ataupun ulama fikih, baik madhab manapun, yang mengatakan binatang yang hidup di dua alam itu haram. Nggak ada dalil. Yang haram itu kalau bertaring, kalau berkuku kan itu ya, kalau buas. Lah kepiting kan sayang gitu. Karena tidak paham, akhirnya apa? Selamanya tak mau makan kepiting akhirnya. Itu hidup di dua alam katanya. Lah kan aneh jadinya. Jadinya barang bagus saja lepas begitu saja kan. Lah itulah kegunaan ilmu, bisa menenangkan hati, apalagi didakwahkan. Kita tenang, orang juga tenang dengan hukumnya. Itulah makna daripada nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang mendengar sabdaku kemudian menyampaikan. Dan hadis yang terakhir di sini Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang mengamalkannya. Ini seperti kalau dulu ada bisnis namanya multi level marketing kan Bu ya. Maka ibu makin banyak orangnya, ibu tak kerja dapat uang banyak. Nah, tapi kan itu bisnis haram Bu, ya, multi level marketing. Tak boleh ya. Karena itu pemeras tenaga orang tanpa kerja namanya. Haram, tidak boleh. Nah, dalam dakwah juga sama, ada namanya multi level pahala. Makin banyak yang dijaring, yang sadar gara-gara ucapan kita, berarti makin banyak pahala yang didapat. Jadi tidak rugi Bu. Karena dakwah itu kan hanya permainan mulut saja sebenarnya. Kan yang kerja hanya mulut saja Bu, nasihati orang kan gitu. Gak harus mengeluarkan biaya, hanya ucapan lisan saja
yang santun, yang baik, yang berbobot. Akhirnya lantaran lisan ibu sadarlah satu orang, dan satu orang menyadarkan 10 orang, dan 10 orang menyadarkan 100 orang, dan 100 orang menyadarkan 1000 orang. Akhirnya kita yang pertama kali mengasas menjadi dapat pahala, ribuan pahala dari orang yang disadarkan. Ini diantaranya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Wallahu alam. Ini bab tentang keutamaan berdakwah. Baik, sampai di sini aja Bu. Satu bab. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.